Multi-monster. Kayak yang kita tahu, multi-monster ini adalah monster berlipat ganda bikinannya si Adudu yang awalnya dibuat untuk menyerang Boboiboy dan ngebuka jalan bagi rencananya menguasai bumi demi Koko. Tapi setelah kalah dari Boboiboy dan Boboiboy membebaskannya begitu aja, dia berubah haluan dan milih bantu Boboiboy sama teman-temannya, bahkan mengkhianati penciptanya sendiri. Multi-monster pertama kali nongol sebagai antagonis Kroco. Setelah diciptain dan dikasih makan prop, dia ditempatkan di tempat beracun. Boboiboy datang nyari bolanya yang jatuh ke situ. Dia muncul dan ngancem si Boboiboy, tapi langsung dikalahin sama Boboiboy. Saat kalah, tubuhnya kebelah jadi dua. Dalam pertarungan berikutnya, dia terus membelah diri sampai jumlahnya nggak terhitung. Tapi ukurannya makin kecil, membuatnya tetap kalah. Pada akhirnya, Boboiboy berhasil tahu desain Adudu lewat tubuh Multi-monster dan melepaskannya. Di musim 1 episode 4, Multi-monster balik dalam ukuran kecil dan membantu Boboiboy memakan dinding coklat di kapal Adudu buat ngebuka jalan keluar. Dia juga dipakai Ying buat ngaktifin kekuatan Gopal saat melarikan diri. Di paruh pertama musim, Probe menceritakan perkembangan Multi-monster ke para fans. Di sini, kelompok Multi-monster membangun desa baru untuk memulai hidup baru. Lalu di musim 2 episode 6, Multi-monster muncul sebagai karakter latar. Tetapi akhirnya ditolak Adudu karena dia udah jadi baik. Secara penampilan, dia adalah monster yang bisa ngomong sama berdiri kayak manusia. Tubuh hijau kekuningan bersisik, lengan dan kaki tipis berkuku, serta kombinasi gigi datar dan tajam. Kelemahannya jelas. Tiap kali terbelah, ukurannya menyusut dan terlalu banyak pembelahan ngebuat dia nggak efektif. Awalnya digambarkan kejam, tapi setelah kalah, dia berubah jadi ramah dan loyal ke Boboiboy. Dalam Boboiboy Reborn, ia dikenal sebagai monster ganda. Raksasa tidur. Raksasa tidur adalah makhluk jahat yang bisa ngebuat lawannya tertidur lewat berbagi jurus. Dia asalnya dari dunia fiksi Papazola, tapi juga muncul di dunia nyata setelah dibawa keluar. Di sana, dia dijadiin bawahan Adudu untuk melawan Boboiboy dan kawan-kawan, meski pada akhirnya tetap tumbang. Dalam seri Boboiboy, dia pertama muncul sebagai karakter di acara TV Papazola. Di musim 1, episode 7, dia digambarkan datang dari angkasa lepas. Masuk musim 1 episode 8, dia kesedot ke kapal Adudu oleh komputer dan join sama Adudu setelah percaya sama kekuatannya yang sebenarnya cuma tipu dayanya si Probe. Dia, Adudu sama Probe kemudian disergap Boboiboy di rumah Tok Aba. Raksasa tidur pun ngebawa mereka ke dunia mimpi, tempat dia dan Papazola berubah jadi raksasa. Tantangan Dam Haji pun dimulai dan dia menerimanya. Di musim 1, episode 9, dia dikasih lihat bermain Dam Haji ngelawan Papazola. Nah, setelah itu, Tok Aba menggantikan Papazola tapi tetap kalah di ronde berikutnya. Pada babak akhir, dunia mimpi mulai runtuh setelah raksasa tidur kalah. Dia nolak hasil itu, ngamuk, dan akhirnya dikalahin serangan combo dari Boboiboy. Semua orang pun balik ke dunia nyata dan raksasa tidur selesai tampil. Penampilannya mirip Tyrannosaurus. Jalan pakai 2 kaki, moncong panjang, gigi tajam, sisik meratua, dada putih, serta tanduk dengan bola merah di kepala dan tengkuk. Sifatnya bisa dibilang lebih serius kalau dibandingin Papazola. Bisa strategis saat tenang, tapi gampang ngamuk kalau udah tersinggung. Apalagi saat dijuluki cicak atau biawak komodo. Dia punya serangan gelombang ajaib yang bikin musuh mengantuk. Di dunia Papazola, dia sama tingginya dengan bangunan. Tapi di dunia Boboiboy, cuman sebesar manusia dewasa. Dia juga hobi main Dam Haji dan pernah 5 kali ikut Liga Dam Raksasa. Dalam versi Inggris YouTube, dia dipanggil Monster Tidur dan aktor suara Inggrisnya juga mengisi suara Borara. Dia sempat muncul di iklan Captain Munch dan ucapan Tahun Baru Cina 2012. Raksasa Gonohom. Raksasa Gonohom adalah monster udang dari video games Papazola. Kekasih terang benderang, ditugasin buat jagain Mama Zilla supaya nggak lepas dan membuat dunia game hancur karenanya. Kemunculannya dimulai dalam Papazola dan Mama Zilla, di mana Papazola, Boboiboy, dan Gopal sedang mendekati akhir stage pertama. Saat Boboiboy ngedekatin bendera, dia tertimpa batu bergulir dan kehilangan 1 nyawa. Setelah itu, mereka bertiga ngadepin monster lobster raksasa. Papazola langsung nuntut makhluk itu membalin bini kebenaran, yaitu Mama Zilla. Gonohom membalas bahwa mereka harus mengalahkannya dulu sebelum bisa mendapatkan Mama Zilla kembali. Setelah saling ejek, Papazola ngingetin kalau dia pernah sampai ke stage terakhir. Gonohom tiba-tiba teringat budak Hingusan, yaitu Kumar atau bapaknya Gopal, yang pernah sampai sejauh itu dan membuatnya cemas. Meski gitu, dia tetap nantangin mereka bertarung Di ambang stage terakhir sebelum kabur. Di bagian serangan Mama Zilla, Kumar, Adudu, dan Ochobot menghabiskan siang hari memainkan game tersebut. Mereka mengendalikan Papazola, Gopal, dan Boboiboy yang ngelewatin rintangan, ngambil power up, dan mulihin nyawa sampai stage terakhir. Di depan pintu istana, mereka kembali bertemu Gonohom. Kumar lalu mengganti controller ke pistol mainan. Permainannya berjalan cepat, tembakannya selalu kena. Namun Gonohom membalas dengan hembusan api kuat yang membuat 3 karakter kehilangan banyak nyawa. Akhirnya, Kumar memakai 2 pistol sekaligus buat ningkatin serangan sampai Gonohom tumbang. Sebagai tambahan, meski Gonohom seekor udang, bentuk tubuhnya tetap punya tangan dan kaki kayak manusia. Mama Zilla. Mama Zilla adalah istri Papazola yang pernah diculik sama raksasa Gonohom dalam game Papazola barusan. Dalam cerita itu, dia akhirnya berhasil diselamatin sama Boboiboy bareng yang lain. Setelah bebas, Mama Zilla memulai hidup baru di dunia nyata.
Saat berubah ke bentuk monster OCD, penampilannya langsung berubah total. Tubuhnya jadi merah muda dengan siluet-siluet samar di belakangnya. Bagian bawah matanya menghitam seperti tampak pucat, dan kukunya panjang serta tajam dengan 3 jari khas monster. Matanya berwarna merah jambu dan ada tanduk kecil di atas hidungnya. Menurut Papa Zola, perubahan ini bisa terjadi karena kutukan OCD. Begitu Mama Zila ngeliat benda yang gak kesusun rapi, dia langsung berubah jadi monster. Itulah alasan kenapa kamar Mama Zila di dalam game ketata rapi banget dan dibagi dalam kategori yang simetris. Dalam game aslinya, kutukan ini ngebuat dia bisa berubah jadi monster berkaki dinosaurus berwarna merah muda tiap kali OCD-nya tersentak. Penyakitnya pulih setelah dia sempat bertarung dengan Bobo Boy. Kemampuan Mama Zila sendiri antara lain adalah metamorfosis, dia berubah jadi monster merah muda waktu ngeliat lingkungan berantakan atau nggak terorganisir, dan kekebalan, di mana tubuhnya nggak terpengaruh serangan waktu lagi diserang. Koko Jumbo. Makhluk punyanya si Adudu. Dalam prop dalam kenangan, Adudu manggil Koko Jumbo buat keluar setelah Bobo Boy sama Gopal nolak buat ngasih Koko di kedai Tok Aba. Di kerja sama Bubadi Bako, Adudu manggil Koko Jumbo buat memakan seluruh Koko Tok Aba. Tapi, ukurannya waktu itu masih sangat kecil, bahkan lebih rendah dari sepatu Bobo Boy. Malahan, Bobo Boy sama Tok Aba memperlakuin dia kayak peliharaan, sementara Ocabot nyoba ngasih dia kacang. Adudu ngejelasin kalau Koko Jumbo tuh cuma makan koko, sesuai namanya. Nah, karena rencana udah berantakan, Adudu akhirnya nyerah dan membuang Koko Jumbo setelah dinasihatin Bobo Boy sama Tok Aba. Setelah dibuang, Koko Jumbo tetap ngelanjutin misinya, sampai akhirnya jadi raksasa. Ia balik ke Pulau Rintis dan ngerusak kota, bahkan memakan koko dari pabrik sampai berubah lebih besar lagi. Wujud Koko Jumbo dasarnya mirip buah kakao yang punya wajah, tangan, dan kaki. Saat mencapai ukuran terbesar, tubuhnya muncul urat-urat merah. Sifatnya bengis pas udah jadi raksasa, nggak ragu mengancam makhluk lain. Tapi karena dia bukan tipe monster pintar, dia ini gampang ketipu. Seperti saat Adudu nyamar sebagai turis buat jatuhin dia ke jurang. Meski begitu, setelah tumbuh lagi, dia bisa lebih cepat ngebaca strategi lawan. Kemampuannya mencakup tumbuh besar dengan memakan koko dan kulit keras yang sulit ditembus, terutama saat berada di bentuk raksasa. Raksasa bawang. Kayak yang kita tahu, dia adalah makhluk ciptaan Adudu yang dibuat cuma dari sebuah bawang merah lewat mesin konverter. Dia pertama kali muncul di musim 3, episode 14, di mana dia kerja bareng sama 3 Rob sebagai bagian dari kelompok gerombolan kejahatan. Dalam episode tersebut, raksasa bawang ditampilin langsung sebagai anggota kelompok itu tanpa pengenalan panjang. Dia ikut dalam rencana mereka buat ngadepin Bobo Boy dan teman-temannya, meski perannya lebih sebagai support serangan kelompok. Penampilannya cukup unik dan langsung dikenalin. Tubuhnya terbentuk dari sebutir bawang yang diubah dengan bentuk pipih tanpa jari. Daun bawang di kepalanya kelihatan kayak jambul, mulutnya tampak seperti dijahit, dan dia punya tentakel yang bisa muter layaknya baling-baling sehingga dia bisa terbang. Dari sisi kepribadian, raksasa bawang ini cukup punya nyali dan seneng nunjukin senyum sinis lengkap dengan tawa jahat. Satu hal yang ngebuatnya ciut, dia paling nggak bisa ngedengar kata memotong, melumat, atau memakan bawang. Meski begitu, dia tetap keras kepala dan mudah kesinggung kalau ada yang nyebut dia jelek. Kemampuannya berpusat pada bau bawang. Dia bisa ngeluarin gelombang bawang, yaitu asap ungu yang sangat busuk dan perih di mata. Dia juga punya serangan koil bawang buat ngikat orang pakai cahaya ungu. Jika maksimalin kekuatannya, dia munculin aura bawang maksimal yang hasilin bau lebih pekat dan lebih menyakitkan bagi siapapun di dekatnya. Fun fact, selain memakai saya dan aku, dia juga kadang nyebut dirinya sendiri sebagai orang beriman. Raksasa perisai. Lanjut ada raksasa perisai atau monster pelindung dalam versi Indonesia. Adalah monster kiriman Echocho buat nyerang Bobo Boy sekaligus ngumpulin data tentang perkembangan kekuatannya. Dia muncul di musim 3 episode 21-23. Raksasa perisai datang ke bumi lewat sebuah asteroid dan mendarat di depan sekolah rendah Pulau Rintis. Bobo Boy dan yang lain langsung nemuin dia dan nanya soal maksud kedatangannya. Dia menjawab bahwa tujuannya adalah menyerang mereka lalu berubah bentuk dan langsung mulai menyerang. Raksasa perisai terus menekan Bobo Boy dan teman-temannya sampai pelindung logamnya berubah jadi makanan berkat si Gopal. Setelah itu, dia membuat perisai baru dari sampah di sekitar lokasi. Ya, dia ini bisa bikin perisai raksasa dari sampah dan bisa dipakai buat bertarung. Melihat hal itu, Yaya, Ying, dan Gopal bergerak membersihkan seluruh area Pulau Rintis bareng warga supaya raksasa perisai nggak bisa bikin perisai baru. Sementara itu, Bobo Boy dan Feng tetap lanjut bertarung. Adudu dan Prop datang sebagai super jahat jero-jero dan ngebantu raksasa perisai. Tapi karena lingkungannya udah bersih, monster itu gagal membuat perisai dan akhirnya kalah. Raksasa perisai dijadwalkan tampil di karnaval Hari Bumi di sekolah pukul 10 pagi, tapi Adudu dan Prop muncul di belakang panggung, bersembunyi dalam kostum maskot bumi, lalu nyoba melepaskannya. Iwan manggil Bobo Boy lewat pengeras suara, membuat identitas mereka kebongkar dan membuat pengunjung pada panik. Adudu merintahin raksasa perisai menyerang, tapi dia menolak karena kontraknya udah berakhir semalam.
Singkat cerita, setelah kekacauan itu, di markas kotak, Adudu menyiapkan platform roket untuk memulangkannya. Raksasa perisai berterima kasih dan menjelaskan bahwa tugasnya memang mengumpulkan perkembangan kekuatannya Boboiboy. Nah, saat ditanya soal bosnya, dia menyebut nama Ejojo dan itu ngebuat Adudu sama Prop langsung kaget. Raksasa perisai lalu naik roket dan balik keluar angkasa. Ia merupakan karakter kedua di seri Boboiboy yang suka memanggil orang dengan sebutan bro, setelah Bagugu. Raksasa Gurunda. Platypus monster atau raksasa Gurunda ini adalah alien yang tinggal di planet Gurunda. Bentuk dasarnya mirip kayak platypus di bumi, tapi ukurannya jauh lebih gede dan bulunya berwarna ungu. Tubuhnya sendiri punya 6 kaki, moncong seperti bebek, dan ekor besar yang lebar. Di bagian punggung, dia dilengkapi deretan duri tajam yang bisa dipakai buat menyerang musuh. Kemampuannya sebagai berikut. Submerge into ground, di mana dia bisa menyelam dan muncul kembali dari pasir di Gurunda seolah-olah pasir itu adalah air. Gerakannya terbilang cepat dan lincah meski ukurannya besar. Lalu ada Thorn Attack. Punggungnya dipenuhi duri besar yang bisa ditembakin ke segala arah. Duri itu juga bisa tumbuh kembali dengan cepat, jadi serangannya bisa terus berulang. Berbeda dari platypus biasa, dia punya 6 anggota tubuh, 4 lengan dan 2 kaki, plus ukuran tubuh yang sangat masif. Walau Tapops minim informasi tentang kehidupan dan populasi Gurunda, mereka tetap punya data mengenai monster ini. Dalam dubbing Inggris di YouTube, dia diberi aksen British. Keseluruhan, dia adalah makhluk alien raksasa mirip platypus yang hidup di planet Gurunda, dan berdasarkan tablet informasi planet itu, dia emang bisa ngomong. Raksasa Penguin. Raksasa penguin adalah seekor monster yang tinggal di planet Saharu bersama anaknya. Kemunculan pertamanya ada di Boboiboy Movie 2, dan sejak itu dikenal sebagai makhluk besar yang sifatnya simple. Hidup tenang, fokus menjaga anak, dan jelas bakalan marah kalau ada yang ganggu. Dalam ceritanya, masalah mulai muncul gara-gara kejadian yang dipicu sama si Gopal. Karena kesalahan kecil itu, makhluk ini langsung ngejar Boboiboy dan Gopal dengan emosi yang meledak begitu saja. Nalurinya sebagai induk bikin dia sangat agresif begitu merasa anaknya terancam. Bahkan ketika anaknya sempat bersama Gopal, dia kembali mengejar mereka tanpa ragu. Reaksinya jelas, siapapun yang menyentuh anaknya, dia anggap sebagai ancaman. Begitu mereka bersatu lagi, amarahnya juga reda. Intinya, semua kekacauan itu sebenarnya cuma dipicu kesalahpahaman, karena dia emang sepenuhnya digerakin sama naluri melindungi. Ada beberapa trivia menarik soal raksasa penguin. Dia punya kemiripan sama raksasa Gurunda, terutama soal sifatnya yang sangat protektif terhadap anak. Dua-duanya bakal menyerang kalau merasa keturunan mereka dibahayakan. Bedanya, Gurunda monster yang bisa ngomong, sementara raksasa penguin sama sekali nggak punya kemampuan berbicara. Meski begitu, fun fact-nya, keduanya ternyata memakai pengisi suara yang sama. Jadi secara teknis mereka berbagi voice actor walaupun cara komunikasinya berbeda.